Jadi yang pertama kalau kita melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, itu memang perkembangan demokrasi kita ini mengalami pasang surut ya. Dan saat ini itu ada tantangan yang sangat berat, yang tidak ringan sebenarnya. Kenapa saya sebut sebagai sebuah tantangan yang tidak ringan? Itu karena selama satu dasawarsa atau 10 tahun terakhir ini muncul beberapa gejala politik yang cukup penting untuk bisa dilihat sebagai satu tren. Yang pertama adalah ada gejala resentralisasi politik. Jadi kalau pada masa awal-awal reformasi itu kita mengoreksi agar sentralisasi politik itu diubah menjadi desentralisasi politik dan demokrasi itu bisa tumbuh dalam suasana yang sesuai dengan karakter dan budaya di masing-masing lokasi, tetapi saat ini muncul gejala yang kita sebut sebagai resentralisasi politik. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, saya kira ada semacam gejala political order yang mengarah kepada gejala neo-otoritarisme baru. Neo-otoritarisme baru ini memang merupakan satu ciri dari beberapa dekade politik di sejumlah kawasan yang sebenarnya demokrasi itu tumbuh, ranah hukum juga tumbuh, tetapi gejala-gejala dalam tanda petik politik kekerasan itu juga berjalan atau terjadi. Nah, kita melihat bahwa pasca Pilpres 2014 itu ada embrio politik elektoral yang sifatnya kontestasi politik yang sifatnya antagonis. Nah, kenapa antagonis? Itu karena muncul pertengkaran politik dalam ranah polarisasi politik akibat ideologi sektarian. Dan ini menjadi muncul pada saat reformasi itu terjadi. Bentuk-bentuk dari sektarianisme politik itu tidak hanya menggunakan agama sebagai basicnya, tetapi dia juga menggunakan kesukuan, kedaerahan, kemudian juga orang asli dan bukan. Dan ini sebenarnya wacana yang menjadi satu tantangan baru di dalam potret demokrasi kita. Sebenarnya di dalam sejarah politik di negara-negara manapun, politik itu tidak mungkin bisa keluar dari apa yang disebut sebagai konsep lama itu sebagai political cleavage atau pembelahan politik. Kenapa? Karena negara-negara yang menganut multipartai, sistem multipartai itu pasti dia akan mengalami apa yang disebut sebagai pembelahan politik. Kenapa? Karena identitas masing-masing kubu, masing-masing kelompok sektarianisme itu dibangun sebagai dasar atau landasan ketika mereka berpolitik dalam suasana berdirinya partai-partai politik. Nah, yang menjadi masalah kemudian kalau kemudian proses-proses demokrasi itu kehilangan jembatan. Apa jembatan dari sektarianisme di dalam konteks politik itu adalah yang pertama adalah harus ada civil society yang kuat. Harus ada civil society yang memiliki keadaban. Dan yang ketiga adalah rule of the law atau aturan main yang benar-benar ditegakkan untuk semua unsur. Nah, ini menjadi salah satu jembatan agar demokrasi yang di dalamnya tumbuh nilai-nilai sektarian, politik aliran, dan lain sebagainya itu kemudian dia tidak menjadi sebuah pembelahan yang sifatnya sangat ekstrem. Dan pembelahan semacam ini sebenarnya wajar di dalam demokrasi, tetapi yang kemudian tidak wajar kalau dia tumbuh menjadi semacam polarisasi politik yang antagonis, yang selalu antagonis. Nah, kalau dalam catatan saya, selama pasca Pilpres 2014, itu publik atau ruang-ruang publik yang menjadi bagian penting dalam demokrasi itu justru dihiasi oleh sifat-sifat pertengkaran yang sifatnya antagonis. Antagonis karena satu kubu dengan kubu yang lain selalu mengidentikan dengan cara-cara yang berbeda. Perbedaan harusnya menjadi sebuah khasanah di dalam demokrasi, tetapi yang kemudian muncul di dalam ruang-ruang yang ini adalah
orang mudah mencaci maki, orang mudah mengklaim satu dengan yang lain sebagai bukan kita, tetapi musuh, dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira satu fenomena yang perlu disadari bahwa ini justru akan merusak demokrasi dan iklim politik yang sudah kita kembangkan. Kalau kita melihat sejarah politik Indonesia, saya kira kita bisa melihat ya, kita ini bukan negara tanpa punya pengalaman ideologi politik. Jadi kalau kita melihat sejarah ideologi politik di Indonesia, kita harus refleksi pada tahun-tahun awal Indonesia itu merdeka, kemudian sampai dengan peristiwa stagnan atau kegelapan politik pada tahun 65. Nah, kalau kita lihat seluruh praktek ideologi politik yang besar itu pernah ada di Indonesia. Sosialisme pernah muncul sebagai satu ideologi politik. Komunisme pernah muncul sebagai satu ideologi politik sebelum dilarang ya oleh pemerintah dan oleh kesepakatan politik bersama. Kemudian Islam juga pernah menjadi ideologi besar pada masa-masa awal kemerdekaan sampai dengan pemilu 55 dan bahkan sampai dengan sekarang. Kemudian nasionalisme juga menjadi satu ideologi yang besar. Nah, kalau kita runut dari pengalaman praktek ideologi-ideologi besar yang pernah muncul, itu kan yang tinggal dua, Islam dan nasionalisme. Yang sebenarnya itu secara praksis itu muncul sebagai basis politik. Kalau varian-varian ada nasionalis religius, ada Islam kanan atau Islam kiri, ataupun ada nasionalisme yang bentuk lain, itu hanya dua varian dari pengembangan dua ideologi besar ini. Nah, maksud saya apa? Demokrasi Indonesia itu paling tidak dia harus mencerminkan dua ramuan ideologi besar ini, Islam dan nasionalis. Artinya, kalau Islam sebagai sebuah ideologi politik itu mengalami dalam tanda petik ya perlakuan-perlakuan yang tidak baik atau tidak adil dari para penguasa, itu justru akan menimbulkan kepincangan di dalam keseimbangan ideologi politik. Karena begini, kita tidak bisa membayangkan Indonesia itu tumbuh hanya pada satu ideologi. Meskipun kita punya Pancasila, tetapi Pancasila itu di dalam sejarah dan perkembangannya adalah dia mengadopsi ramuan-ramuan ideologi besar yang pernah ada, termasuk nasionalisme, termasuk Islam, nilai-nilainya ada di sana. Oleh karena itu, seorang ilmuwan di Amerika misalnya, ketika melihat perkembangan demokrasi Indonesia, itu mengatakan secara praksis ideologi politik saat ini yang masih bertahan itu adalah nasionalisme dan Islam. Oleh karena itu, kalau salah satu terpinggirkan di dalam proses demokrasi kita, itu bukan lagi stagnasi, bukan lagi resesi, tapi demokrasi kita akan pincang. Dan demokrasi yang pincang itu bisa menimbulkan kekerasan politik yang jauh lebih berat yang akan dihadapi Indonesia. Cukup misalnya kita berkaca pada kasus-kasus Arab Spring. Arab Spring itu sebenarnya adalah bukan semata-mata perdebatan politik praktis, tetapi di dalamnya juga pergulatan dan pertarungan ideologi. Nah, menurut saya di dalam proses demokrasi dan politik di Indonesia, kedua ideologi besar ini itu harus seimbang dan saling menyelaraskan satu dengan yang lain supaya kebinekaan Indonesia itu bisa tumbuh di dalam ruang-ruang kerjasama, di dalam ruang-ruang harmoni, di dalam ruang-ruang publik demokrasi, dan kedua-duanya harus diberi tempat. Karena bagaimanapun Islam itu sudah menjadi ideologi politik, nasionalisme juga sudah menjadi ideologi politik. Kalau salah satu
katakanlah mengalami gangguan, itu pasti ada proses-proses politik yang kemudian tidak akan selaras dan justru akan menimbulkan pertarungan-pertarungan lama, pembelahan-pembelahan politik lama yang justru itu akan menimbulkan semacam ketidakstabilan politik. Nah, saya cukup prihatin sebenarnya melihat bahwa pasca pemilu 2014 yang kemudian berlanjut menjadi pada pemilu 2019, polarisasi politik ini semakin kelihatan. Dan kalau kita lihat komentar-komentar, ya, apakah itu buzzer ataukah itu para pendukung ataukah itu apapun namanya, tetapi yang kita perlu prihatin adalah polarisasi yang antagonis itu berubah menjadi cacian, berubah menjadi makian, kemudian berubah menjadi politik-politik kekerasan di dalam ranah-ranah tertentu. Kita tidak pernah bisa membayangkan ketika orang berbeda pilihan, ketika Pilpres 2019 ada kuburan yang harus dipindah, padahal itu satu keluarga. Ada kekerasan yang terjadi pada bentuk lain, dan kekerasan verbal maupun non-verbal itu sebenarnya terjadi. Kita bisa melihat misalnya komentar-komentar kelompok-kelompok tertentu yang saling caci maki di media sosial, kemudian di komentar-komentar tentang satu berita, itu saya kira sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu demokrasi yang seperti ini saya kira harus kita koreksi dan harus kita kembalikan kepada roh semula, bahwa demokrasi itu harus memberikan ruang perbedaan, baik itu perbedaan politik, perbedaan sikap, perbedaan posisi, dan perbedaan-perbedaan yang sifatnya bisa ideologi maupun perbedaan-perbedaan yang lain. Kalau ini tidak diberi tempat dan gejala neo-otoritarisme baru itu muncul terus-menerus, justru itu akan menimbulkan bahaya bagi demokrasi kita. Karena demokrasi kita tidak hanya mengalami kemunduran, Mas Gigin, tetapi ada yang menyebut resesi, ada yang bisa jadi nanti demokrasi kita itu mati.